Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam kondisi yang baik, sehat dan tidak kurang satu apapun. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, sehingga kami makin hari makin mengenal isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Samuel 23 ayat 14. 1 Samuel 23 ayat 14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan, ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara Bapak Ibu banyak yang sudah sangat paham dengan kisah mengenai Saul dan Daud, terutama perseteruannya, di mana Saul iri dengan Daud dan berusaha untuk membunuh Daud. Ketika membaca firman Tuhan ini, saya berandai-andai, berpikir, seandainya saya di posisi Daud ya, dikejar oleh raja yang memiliki kekuatan pasukan yang begitu besar, dan saya harus lari ke padang gurun, maka tentu tidak mudah untuk meloloskan diri. Tetapi kalau kita melihat di dalam teks yang kita baca ini, di mana Daud tinggal di padang gurun, di tempat perlindungan, dan Saul sedang mencari Daud dengan sangat giatnya. Tetapi kita melihat Daud tidak berhasil ditangkap oleh Saul. Ya, Saul tidak berhasil, Saul gagal. Tetapi kegagalan Saul ini bukan karena kehebatan Daud. Tetapi dikatakan di dalam teks yang kita baca, di kalimat terakhir, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Tuhan yang tidak mengizinkan Daud ditangkap oleh Saul. Dan Tuhan tahu bahwa Daud itu hatinya tulus. Ketulusan Daud terhadap Saul ini sebetulnya terlihat dari setelah dari padang gurun Sif ini, Daud punya kesempatan membunuh Saul 2 kali. Tetapi Daud tidak menggunakan kesempatan itu karena tahu bahwa Saul adalah orang yang dipilih, diurapi oleh Tuhan. Daud tidak mau melanggar apa yang Tuhan sudah urapi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketaatan Daud pada Tuhan inilah yang membuat dia tidak ditangkap oleh Saul, karena Tuhan tidak mengizinkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita sedikit mungkin ya yang lagi dikejar-kejar sama orang gitu ya, dikejar-kejar oleh tentara atau polisi, mungkin bisa dikatakan mungkin sedikit lah dari kita. Tetapi banyak pergumulan-pergumulan hidup yang membuat kita khawatir. Tetapi seperti firman Tuhan ini, kita harus belajar dari Daud. Daud seorang yang tulus, seorang yang taat firman Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Daud lolos dari kejaran Saul. Kuncinya di situ. Ketika kita sekarang dalam pergumulan yang berat, yang perlu kita lakukan adalah kita taat pada perintah Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan memutuskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika kita dalam pergumulan. Seharusnya justru di dalam pergumulan berat, kita makin taat, kita makin dekat sama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, jadilah anak-anak Tuhan. Di dalam pergumulan seberat apapun, kita tetap setia dan taat pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami belajar di dalam pergumulan hidup kami tetap taat dan setia pada Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.